sebenarnya pengertian dari pola permintaan atau siklus permintaan itu sendiri, yaitu periode waktu pada saat permintaan mengalami ledakan dan penurunan sebelum kembali lagi semula. Boleh slide selanjutnya, Bu. Oh, slide selanjutnya, oke. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaannya Kok hilang? yang perlu kita ketahui tentang pola-pola permintaan itu, apa permintaan siklus yang sudah diperhari 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau periode lain yang menentukan. Yang kedua yaitu penyebab variasi siklus tersebut, dari mulai jadwal karyawan sampai siklus alami yang bisa dilihat di modul 7.26, serta apakah permintaan berubah secara acak. Ya, itu bisa jadi perubahan rutin dari hari ke hari, peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipastikan. Peran pemerintah yang tiba-tiba berubah, macam-macam, seperti kejadian alam, yaitu gempa bumi, banjiran, dan macam-macam. Slide selanjutnya, Bu. Oke. Terus bagaimana sih mengelola kapasitas dan permintaan itu? Yaitu perusahaan itu harus dapat membagi permintaan berdasarkan segmen pasar. Ada permintaan segmen pasar. Yang kedua yaitu mengelola permintaan pada kondisi-kondisi yang berbeda, yaitu dengan cara melakukan 5 pendekatan. Yang pertama yaitu tidak melakukan apa-apa, mengulangi permintaan, peningkatan permintaan, observasi melalui persediaan permintaan, serta antrian formal melalui persediaan permintaan. Nah, di situ bisa kita lihat itu contohnya angkutan kota ya. Itu salah satu merupakan kondisi, maksudnya permintaan dari seorang konsumen. Oke. Terus? Slide selanjutnya, Bu. Oke. Walah, sudah. Yang tadi ya ini ya, 5 pendekatan dalam permintaan. Terus bedanya yang pertama sama kedua apa, Mbak? Kalau membagi permintaan berdasarkan segmen pasar sama mengelola permintaan pada kondisi. Yang pertama itu tidak melakukan apa-apa, jadi emang yang lain membagi permintaan berdasarkan segmen pasar. Maksudnya kan strateginya ada 2, tadi membagi permintaan berdasarkan segmen pasar sama mengelola permintaan pada kondisi-kondisi yang berbeda. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu tidak melalui pendekatan. Maksudnya? Jadi yang kedua itu memakai pendekatan-pendekatan. Contohnya yang pertama gimana? Contoh yang pertama itu misalnya kalau misalnya pergi ke dokter, kan macam-macam ya dokter ya. Jadi dokter. Misalnya dokter kulit, terus dokter tadi ahli jantung gitu.
dokter gigi. Jadi gini maksudnya, kalau yang pertama itu kan membagi permintaan berdasarkan segmen pasar. Kalau permintaan itu kan pasti banyak kan, kita sebagai manusia kan kebutuhannya pasti banyak, kita menginginkan ini, menginginkan itu, ini itu semua pengen. Nah, apa yang kita inginkan kan nggak semuanya bisa di mati. Halo. Halo, mati. Barusan sudah dengar? Halo? Halo? Halo, dengar suara saya yang lain? Barusan mati. Oh, oke. Jadi kan tadi kan permintaan itu kan permintaan itu kan banyak. Nah, perusahaan kan nggak bisa memenuhi semua permintaan itu. Makanya supaya perusahaan itu lebih mudah membaginya berdasarkan segmen. Misalnya segmen untuk orang tua, segmen untuk anak-anak, atau apa, tergantung perusahaan maunya membaginya seperti apa. Jadi untuk memudahkan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Ya kan, soalnya permintaan itu kan luas sekali kan. Permintaan itu banyak macamnya dan dari kalangan macam-macam juga. Nah, untuk memudahkan itu makanya dibagi berdasarkan segmen pasar untuk memudahkan kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke. Itu yang berdasarkan segmen pasar. Kalau yang kedua itu berdasarkan kondisi yang ada. Jadi kadang walaupun permintaannya naik, kita nggak ngapa-ngapain, atau karena barang kita nggak mencukupi, permintaan bisa dikurangi atau meningkatkan permintaan macam-macam. Kalau ini berdasarkan kondisi yang ada, jadi perusahaan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau yang pertama tadi, karena banyaknya permintaan, perusahaan langsung membagi ke segmen-segmen tertentu untuk dapat memenuhi permintaan. Itu bedanya ya. Oke. Terus Mbak Titin, monggo dilanjutkan. Halo. Halo Mbak Titin. Oke, silakan. Ya, halo. Ya. Slide selanjutnya. Oke, cuma 5 slide deh. Ini adalah udah selesai ya? Iya. Yang tadi Bu, sebelumnya Bu, itu kan 5 pendekatan itu. Jadi mulai dari teknologinya sampai itu ada di bawahnya, yaitu kelebihan, ada kapasitas tidak cukup kelebihan, sama kelebihan kapasitas tidak cukupnya bisa dilihat di modul 28. Ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya ke Mbak Titin? Silahkan. Mbak, halo. Sebentar ya Mbak Titin, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Halo. Kok hilang suaranya? Halo, Mbak yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang yang dijelaskan Mbak Titin? Contoh nomor 2 yang mana Mbak? Reduce demand. Oke, Mbak Titin, bisa dijawab pertanyaannya Mbak Munifa, contohnya reduce demand itu apa?